Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Dana bansos kita, Bung Firdaus, menjelang pemilu ini sangat tumbuh pesat ya. Artinya alokasinya makin lama makin naik, Bung Firdaus. Saya kira dalam konteks ini teknokrasinya Sri Mulyani tentunya terganggu sebagai Menteri Keuangan ya. Ada urusan etika, moral, dan netralitas di sini. Saya kira ini momen yang tepat bagi Ibu Sri Mulyani memperlihatkan sikap dia terhadap kondisi yang akhir-akhir ini, terutama untuk aspek keuangan negara, dan dia bersedia mundur menjadi Menteri Keuangan, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Jadi selain isu tentang ya kita pengunduran diri, ya bukan isu ya, sudah menjadi kenyataan gitu ya, bahwa Pak Mahfud mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi dalam konteks Pilpres 2024. Tetapi di sisi lain juga banyak dari menteri-menteri yang dikaitkan dengan semacam keretakan tanda kutip atau ketidakharmonisan. Dan salah satu yang mengumumkan adalah Ibu Sri Mulyani, Bu Meldi. Dan kalau kita lihat Ibu Sri Mulyani salah satu menteri utama dalam Kabinet Jokowi karena Ministry of Financial gitu ya, bagian dari stabilitas ekonomi dan keuangan. Dia harus benar-benar memberikan semacam jaminan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari beberapa isu atau pernyataan begitu ya, terjadi semacam ketidakcocokan dalam teknokrasi keuangan negara, terutama yang seperti Bu Meldi katakan tadi gitu ya. Di dalam tahun pemilu, Pak Jokowi begitu bersemangat untuk menjaga gitu ya, keberlanjutan dinastinya gitu ya. Dan salah satu cara yang digunakan atau tool yang digunakan adalah bagaimana dengan menerapkan atau mengguyur sebanyak mungkin dengan bantuan sosial, dengan BLT gitu ya, kartu prakerja, termasuk untuk event-event yang kadang-kadang tidak membutuhkan intervensi bantuan sosial, Bu Meldi, begitu. Dan akibat dari itu adalah gitu ya, anggaran belanja negara gitu ya, anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan itu harus di adjustment lagi. Jadi istilahnya automatic adjustment begitu ya kalau kita baca dalam nota keuangan gitu ya. Dengan harapan agar semakin besar anggaran yang bisa digunakan untuk bantuan sosial. Nah, pertanyaannya gitu ya, dalam konteks teknokrasi kita sudah mendesain perencanaan-perencanaan pembangunan anggaran dan segala macam. Dan kalau ada kepentingan politik yang mengatakan kita harus memperbesar kue untuk bantuan sosial begitu ya, maka bisa jadi ada sektor atau penanganan atau policy lain yang harus dikorbankan begitu. Nah, pada titik inilah Bu Sri Mulyani merasa tidak nyaman dengan kebijakan Jokowi untuk memperbesar, memboosting bansos, termasuk dalam memperbanyak jumlahnya juga menambah durasinya gitu ya. Dan itu yang memberikan semacam ketidaknyamanan yang memunculkan ya spekulasi Pak Ibu Sri Mulyani akan mundur dalam kabinet Jokowi. Nah, pertanyaan kita gitu ya, kalau Ibu Sri Mulyani menteri dalam beberapa periode presiden baik era SBY ataupun juga era Jokowi mundur dalam kabinet sebagai menteri keuangan gitu ya, maka dampaknya banyak sekali. Tidak hanya dampak dalam sisi popularitas, tetapi juga dalam sisi makro keuangan, kemudian stabilitas ekonomi, termasuk juga menjaga kepercayaan publik. Jadi saya pikir ini yang menjadi salah satu pertaruhan begitu ya untuk menteri yang berasal dari bukan partai politik atau politik, Bu Meldi. Kalau memang Ibu Sri Mulyani memang nanti memundurkan diri sebagai Menteri Jokowi, Bu Meldi. Iya, sebenarnya Bu Sri Mulyani juga bermasalah dengan Prabowo Subianto, Bung Firdaus ya, urusan anggaran untuk pertahanan dan keamanan ya. Jadi dia membuat sebuah rasionalisasi anggaran gitu ya, dan dia banyak yang anggaran anggaran yang tidak dia setujui, dan ini menjadikan konflik juga ya. Nah, tentunya konflik-konflik yang udah mulai muncul ya sejak Pak Jokowi jadi presiden di selang kedua ini, dan saya kira Bu Sri Mulyani patuh ya, loyal dengan Pak Presiden Jokowi. Tapi pada titik pemilu, Bung Firdaus, ini kan adalah sebuah dilema ya, sebagai seorang Sri Mulyani yang belajar di daerah-daerah barat yang concern untuk urusan independensi, transparansi, kemudian netralitas, ini hal-hal yang nilai-nilai yang lebih tinggi dari sekadar urusan anggaran. Tentunya Bu Sri Mulyani bisa memperlihatkan bahwa itu hal yang tidak bisa diterima gitu ya, sebagai sebuah profesionalitas dia sebagai Menteri Keuangan. Dan saya kira Bu Sri Mulyani dalam tataran ini harus memberikan sebuah catatan sejarah lah, Bung Firdaus, bahwa Menteri Keuangan tidak bisa secara tidak profesional gitu diatur-atur secara secara sporadis gitu ya, secara tidak sistemik oleh seorang presiden. Dan saya kira Bu Sri Mulyani harus memperlihatkan bahwa
pada suatu waktu ada Menteri Keuangan yang tidak setuju dengan Presiden karena ada intervensi politik Presiden dalam anggaran, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau kita lihat sektor keuangan gitu ya, merupakan sektor yang dari awal diwanti-wanti pasca reformasi yang tidak boleh dicampur adukan dalam kepentingan politik, Bu Meldi. Dan saya pikir kita masih ingat ke belakang gitu ya, termasuk Pak Budiono gitu ya, itu adalah menteri-menteri yang memang berangkat dari profesionalisme, berangkat dari kemampuan, kemudian kapasitas dalam mengelola keuangan. Dan kita ingat memang, bahkan di Amerika sendiri misalnya, Alan Greenspan gitu ya, walaupun dalam konteks, ya dia gubernur bank federal ya, tapi termasuk juga menteri keuangannya gitu ya, mengatakan bahwa sektor keuangan adalah sektor yang memang harus judgement-nya jauh dari intervensi politik, walaupun sekali lagi godaan itu cukup tinggi begitu. Dan ini yang terjadi sekarang pada posisi Indonesia. Dan kalau kita ingat bagaimana dengan keberanian seorang Ibu Sri Mulyani, begitu ya, meninggalkan kabinet SBY, gitu, kemudian menjadi direktur IMF, pelaksana IMF, kemudian dipanggil kembali, gitu ya, untuk menjadi Menteri Keuangan Indonesia, begitu ya. Saya pikir di situ memperlihatkan bagaimana kompetensi dan pengaruh Sri Mulyani. Dan kalau memang nanti Ibu Sri Mulyani melakukan protes dengan cara mengundurkan diri sebagai seorang Menteri Keuangan, ini akan memberikan pukulan telak pada kabinet Jokowi, Bu Meldi, begitu. Jadi satu sisi akan memberikan dampak yang sangat besar, begitu, baik dalam sisi popularitas ataupun juga dalam sisi sentimen keuangan atau pasar ekonomi secara makro, begitu. Dan yang kedua memang nanti jadi pertanyaan, satu itu kalau misalnya terjadi Ibu Sri Mulyani mengambil langkah untuk mengundurkan diri. Yang kedua adalah bagaimana pasca dari misalnya, siapakah nanti akan mengisi pos Menteri Keuangan gitu ya? Apakah juga nanti jangan-jangan muncul kepada misalnya orang yang memiliki intensi atau kepentingan politik begitu? Apakah akan menimbulkan kepentingan atau kepercayaan pada pasar atau tidak begitu? Jadi memang ini agak simalakama saya melihat Ibu Sri Mulyani begitu. Tapi sekali lagi yang harus ditegakkan adalah bahwa kepentingan politik tidak boleh mengintervensi dalam rangka kebijakan fiskal atau keuangan negara gitu. Jadi tidak boleh dengan dengan ugal-ugalan kalau istilah politiknya gitu ya, Pak Jokowi karena tadi berambisi menjaga agar Pilpres ini bisa dimenangkan oleh kelompok tertentu gitu ya. Kemudian salah satu caranya dengan cara memboosting satu isu atau satu tema di dalam anggaran dengan mengorbankan kebijakan atau anggaran yang lain. Dan saya pikir ini yang berbahaya begitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi kalau Bung Meldi katakan di eranya Pak Jokowi dalam rangka membangun elektabilitas dengan mengenjot bansos. Ini kalau kita bandingkan dengan eranya Pak SBY ini jauh-jauh lebih vulgar kalau saya katakan gitu. Dibandingkan eranya Pak SBY begitu. Bahkan dengan tidak melibatkan menteri teknis di dalam bantuan sosial misalnya. Itu juga sudah menggambarkan bagaimana Pak Jokowi mengatur sendiri skema bantuan sosial, kemudian mengarahkan dengan mencitrakan pada kelompok tertentu, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat ya, kita berharap ada semacam kritikan balik dari Bu Sri Mulyani bahwa cara ini tidak betul begitu ya. Cara ini berbahaya di dalam pengelolaan keuangan negara, Bung. Ya, saya kiranya Bu Sri Mulyani bisa berkaca, Bung Firdaus. Seorang wakil presiden, Bung Hatta saja yang berbeda jalan dengan Insinyur Soekarno, dia mengundurkan diri. Tentunya di level paling bawah, tingkat menteri, ini saya kira tidak ada sesuatu yang harus loyalitas absolut itu, Bung Firdaus. Sesuatu yang di luar prinsip-prinsip Sri Mulyani harus menunjukkan ke masyarakat atau ke rakyat bahwa dia akan berpihak ke rakyat daripada berpihak kepada pemerintah yang melakukan aksi-aksi politik untuk anggaran, Bung Firdaus. Iya betul, dalam konteks yang lebih lebih memberikan efek kejut ya. Mungkin dengan langkah mundur itu akan memberikan semacam tamparan yang besar begitu. Dan saya pribadi memang kayaknya menarik juga kalau Ibu Sri Mulyani dalam bentuk protesnya itu mengekspresikan dengan bentuk pengunduran diri, Bu Meldi. Ya, tapi sekali lagi kita tunggu bagaimana nanti Ibu Sri Mulyani gitu SMI di dalam menyikapi persoalan ini. Apakah juga, terutama kalau kita ingatkan gitu, kita kaitkan bahwa dengan skenario kemungkinan Pilpres ini berjalan 2 putaran, Bu Meldi. Maka gitu ya, anggaran-anggaran itu akan terus digenjot, terutama untuk membangun citra TIM tertentu sampai Juni 2024, Bu Meldi. Artinya apa? Kita akan banyak melakukan adjustment anggaran dan kadang-kadang anggaran yang seharusnya penting itu bergeser untuk anggaran-anggaran yang untuk kepentingan atau tujuan berdampak politik, Bu Meldi. Ini yang berbahaya begitu. Jadi sekali lagi kita tunggu saja apakah juga Ibu Sri Mulyani dalam waktu dekat ini gitu ya mengekspresikan keinginannya, termasuk juga memberikan semacam pelajaran yang berharga untuk kabinet Jokowi atau untuk Jokowi sendiri gitu ya, bahwa ada hal-hal tertentu di dalam pengelolaan negara atau pengelolaan politik anggaran gitu ya, atau pengelolaan kabinet yang tidak bisa diintervensi, yang tidak bisa diotak-atik, karena itu akan mengganggu secara keseluruhan prinsip atau dasar
keuangan negara, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.